Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya, subscriber saya, non-subscriber saya. Pokoknya yang menonton video saya ucapkan thank you very much. Terima kasih banyak. Video kita hari ini adalah shutdown versus restart, sleep versus hibernate. Kamu pilih mana? Rekan-rekan semuanya, mana yang lebih sering kamu lakukan? Kamu restart atau kamu shutdown? Saya nggak tahu yang mana. Kata sleep pasti sering sekali kamu dengar. Tapi hibernate atau hibernate, kamu pernah dengar tidak? Mau tahu 4 perbedaan kata shutdown, restart, sleep, dan hibernate? Jangan kemana-mana, stick around, let's get started. Rekan-rekan, hal yang paling sering kamu lakukan setelah kamu mengerjakan sesuatu di laptop kamu, di PC kamu, atau di komputer kamu, pasti itu adalah shutdown. Mungkin kamu jarang untuk restart ya. Ya sekali-kali sleep mungkin, tapi gimana dengan hibernate? Mungkin kamu tidak pernah tahu atau mungkin juga kamu tidak pernah melakukan yang namanya hibernate. Padahal hibernate itu sangat berguna sekali. Nah sekarang, mari langsung saja kita masuk ke PC untuk melihat apa perbedaan dari keempat tersebut. Oke rekan-rekan, kita sekarang sudah berada di PC ya. Jadi saya akan perlihatkan dulu start menu ini. Di sini pasti kamu akan melihat pilihan sleep, shutdown, dan restart. Oke, jadi sleep, shutdown, dan restart. Mungkin kamu tanya, Pak, hibernate-nya mana? Sabar ya. Jadi untuk hibernate itu kamu harus masuk dulu yang namanya, perlu saya beritahukan ya bahwa tidak semua hanya laptop yang memiliki hibernate. Ya, itu pun tidak semuanya laptop sebenarnya memiliki hibernate. Kalau laptopnya itu instant go, maka dia tidak memiliki hibernate. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan hibernate, kita masuk dulu ke control panel. Sekali lagi ya, kalau kamu menggunakan PC, itu tidak serta-merta ada. Bahkan sekarang pun itu untuk laptop-laptop yang terbaru ya, pilihan hibernate itu mungkin tidak ada. Ya, kamu harus mengaktifkannya sendiri. Jadi secara default itu memang dia hanya 3 ya. Saya lihat sini ya. Jadi hanya 3, sleep, shutdown, dan restart. Untuk mendapatkan opsi ataupun mode hibernate itu kamu masuk ke power option. Kemudian ini kamu pilih ini choose what the power buttons do. Kalau kamu menggunakan laptop maka tulisannya beda. Tulisannya itu choose what the option for cover the lid ya. Lid itu penutupnya. Jadi karena saya menggunakan PC ini, maka pilihannya itu choose what the power buttons do. Kita klik ini. Di sini kami bisa lihat ya. Ini masih gray out. Gray out itu artinya masih samar-samar ya. Kamu belum bisa mentiknya. Jadi kami bisa lihat sini. Ini kalau kamu mau tambahkan hibernate, kamu harus cek yang ini. Kemudian tambahkan hibernate ya. Sekarang saya tambahkan hibernate ya. Show in power menu. Ya, perlihatkan di start menu maksudnya. Ini power menu itu yang ini ya, yang tadi. Oke, saya kasih lihat lagi ya. Di sini ya cuma ada 3 saja. Sekarang untuk mendapatkan hibernate menjadi 4 itu kita harus klik ini. Kemudian kita save changes, kita save, simpan perubahannya. Susah banget ngomong Indonesia. Sekarang kita lihat sini. Simsalabim, pes. Udah ada. Itu sudah ada sleep, hibernate, shutdown, dan restart. Oke, nah udah ya. Nah sekarang mari kita bicarakan perbedaan keempatnya ini ya. Karena ingat ya, kamu jangan sampai tidak tahu fungsi masing-masing ini berbeda. Kita langsung aja masuk ke yang pertama dulu yakni shutdown. Karena judul kan shutdown versus restart, sleep versus hibernate. Kita masuk dulu ke arti kata. Shutdown itu kalau dia satu kata, shutdown, maka dia artinya menutup, mematikan. Tetapi ya kalau kalian pisahkan shut dan down itu artinya kata perintah. Jadi yang di sini ini, oke kami bisa lihat sini ya. Nah, ini berarti dia kata perintah ini, shutdown, mematikan. Ya karena dia terpisah. Oke, kalau dia satu kata itu artinya dia kata benda. Itu tadi arti perkata. Sekarang apa arti terminologi daripada shutdown ini? Jadi teman-teman,
Shutdown itu kamu mematikan laptop kamu, komputer kamu untuk jangka waktu yang lama. Dalam hal ini mungkin ya bisa 1 hari, bisa 3 jam, bisa 2 jam. Dan tentunya kamu ingin menghemat. Kalau kamu laptop berarti kamu menghemat baterai. Kalau kamu komputer berarti kamu ingin menghemat yang namanya listrik. Di samping daripada menghemat semuanya juga, kamu ingin mengistirahatkan, mungkin kamu punya laptop dulu atau komputer dulu karena kamu sudah memakainya cukup lama. Itu yang namanya shutdown. Nah sekarang bagaimana dengan restart? Nah restart ini kita lihat dulu artinya ya. Re dan start. Re itu artinya kembali atau lagi. Sedangkan start artinya memulai. Jadi restart itu artinya memulai kembali atau mengulang kembali. Mengulang lagi. Nah yang namanya restart ini beda dengan shutdown. Dulu ya sebelum yang namanya Windows 8 mulai dari Windows. Oke lah kita ambil yang agak modern saja, XP, Windows 7, ya Windows. Pokoknya sebelum Windows 8 itu restart dan shutdown itu sama fungsinya, sama-sama mematikan. Karena memang kedua-duanya mematikan ya. Cuman setelah Windows 8 ke atas, Windows 8.1, Windows 10 dan sekarang Windows 11, saya menggunakan Windows 11 ini. Kedua fungsi, yakni shutdown dan restart itu berbeda. Kamu gunakan restart itu apabila kamu baru saja menginstall aplikasi, baru saja menginstall yang namanya driver. Atau kebalikannya, kamu baru saja menguninstall atau menghapus aplikasi dan juga baru menghapus yang namanya driver. Saya yakin kamu ingat ya, ketika kamu menginstall aplikasi pasti itu disuruh untuk restart. Kenapa? Karena dengan restart itu semua proses aplikasi itu dimatikan. Lalu RAM dibersihkan. Dan juga selain daripada RAM, cache atau cache ya. Jadi cache prosesornya itu juga dimatikan. Jadi jangan heran teman-teman. Karena saya sering ditanya ini, Om, saya kok kalau restart lama sekali. Betul ya, jadi ingat kalau kamu melakukan restart itu jauh lebih lama ketimbang kamu melakukan shutdown. Kenapa? Karena itu tadi ya, prosesnya itu banyak. Dia mematikan yang namanya aplikasi, dia membersihkan RAM dan juga dia membersihkan cache daripada prosesor itu. Makanya dia lama prosesnya. Jadi kalau kamu mau cepat, kamu harus shutdown. Tetapi ingat teman-teman ya, fungsi restart dan shutdown itu beda. Jadi itu tadi, kalau kamu mau meninggalkan komputer kamu dalam waktu yang lama, kamu nggak mau kerja lagi, kamu shutdown. Tetapi kalau kamu melakukan troubleshooting atau memperbaiki hang, frozen, not responding, bugs ya, harusnya kamu restart, bukan kamu shutdown. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman ya, setelah kamu melakukan update Windows 10K, Windows 8K, Windows 7K, dan sekarang Windows 11, kamu itu diperintahkan untuk apa? Betul, restart, bukan shutdown. Kenapa? Karena di situ ada proses yang harus diperbaiki. Tidak sama dengan shutdown. Shutdown itu betul-betul dia mematikan komputer dan setelah itu sudah. Kayak beda dengan restart, dia ada yang dia perbaiki. Nah sekarang gilirannya yang namanya sleep dan hibernate. Oke, gilirannya sleep dan hibernate. Apa Pak bedanya? Ya, lihat sini antara sleep dengan hibernate. Sleep itu bahasa Indonesianya tidur. What about hibernate? Oke, what about hibernasi? Hibernate juga artinya tidur, tetapi kalau pendeknya nih supaya bahasa gampangnya, sleep itu tidur yang sebentar. Nah kalau hibernate itu tidur yang panjang. Sekarang saya kasih lihat ya. Lihat sini Mbak, lihat sini. Kita mulai dengan Google dulu ya. Saya sudah siapkan ini supaya saya nggak tulis lagi. Hibernate itu di sini arti Indonesianya hibernasi. Ya kamu lihat sini ya. Hibernate itu of an animal or plant spend the winter in a dormant state. Artinya kayak binatang atau tumbuh-tumbuhan yang menghabiskan waktu winter, musim dingin, dalam keadaan tidak ada kegiatan. Oke, lihat sini ya, saya kasih begini, langsung supaya ada artinya. Nah ini dia, menghabiskan musim dingin dalam keadaan tidak aktif atau tidak ada kegiatan. Itu menurut Google Translate. Sekarang kita lihat yang ini ya. Longman, ini juga sama ya. If an animal hibernates, jika binatang hibernate, tidur panjang,
It sleeps for the whole winter. Dia tidur sepanjang musim dingin. Jadi bahasa singkatnya hibernate itu tidur panjang. Oke, beda dengan sleep. Sleep itu untuk komputer ya, untuk istilah Windows ini adalah tidur pendek. Nah sekarang kalau kamu tanya, Pak, kapan dong saya gunakan sleep dan kapan saya gunakan hibernate? Nah, kalau kamu gunakan sleep, ya, kalau kamu hanya ingin meninggalkan, kamu punya laptop untuk sementara saja, misalnya kamu bikin kopi dulu, ya, karena kamu ingin menghemat baterai, kamu menggunakan laptop, ya kamu sleep aja dulu lah. Tetapi kalau kamu ingin meninggalkan laptop kamu, PC kamu, komputer kamu dalam waktu yang cukup lama, saran saya gunakan hibernate. Kenapa? Karena hibernate itu hampir tidak ada daya yang dia makan. Sedikit sekali. Ya, itu bedanya. Jadi kalau sleep itu, oke lah misalnya gini ya. Kalau dalam jangka kita ambil 1 jam aja lah. Kalau sleep itu mungkin berkurang ya 5-7% kamu punya baterai. Nah, kalau hibernate itu mungkin 0,1% atau 1% aja. Atau bahkan tidak sama sekali. Kalau kamu tanya, Pak, boleh tidak kalau saya hibernate, saya punya laptop malam hari, terus pagi hari saya langsung buka? Boleh. Ya, jadi kalau kamu tidak mau melakukan yang namanya shutdown, ya, kamu juga ingin menghemat misalnya listrik di rumah atau baterai kalau kamu punya laptop, silakan kamu lakukan yang namanya hibernate. Itu nggak ada masalah. Asal jangan terus-terusan. Kenapa? Daripada kamu hibernate terus-terusan setiap malam, lebih baik sekali-kali kamu shutdown. Ya, karena gimana pun juga shutdown itu lebih baik daripada hibernate. Nah, fungsi daripada hibernate itu beda dengan sleep ya. Kalau sleep kamu nyalakan, kamu gerak-gerakan yang namanya kursor atau kamu klikkan sesuatu di tombol kamu bisa langsung nyala. Nah, hibernate pun begitu, cuman perbedaannya kalau mungkin sleep ya, kamu gerakkan kamu punya kursor itu mungkin ya beberapa detik langsung nyala. Nah, sedangkan kalau hibernate itu dia perlu sekitar ya 30 detik sampai 1 menit lah. Tergantung daripada juga tentunya prosesor kamu, RAM kamu, apakah kamu pakai SSD atau hard disk ya. Jadi jangan lupa, 4 itu masing-masing punya fungsi. Nah, sekarang saya ingin beritahu sama teman-teman ya, kenapa di sini di komputer saya tidak ada langsung defaultnya yakni hibernate ini. Karena sekarang mulai dari Windows 8, 10 dan 11 itu orang shutting down itu hampir sama dengan hibernate ya. Kenapa saya bilang ketika kamu shutdown itu hampir sama cepatnya dengan hibernate. Tetap hibernate lebih cepat ya. Kalau laptop kamu lambat, shutdown itu mungkin butuh waktu sekitar ya 30 detik. Kalau hibernate itu memang cepat. Dia mungkin hanya sekitar 5-10 detik saja. Cuman jangan lupa juga ini tidak ada di sini secara defaultnya hibernate, karena kita lihat kembali ke sini control panel tadi ya. Ini kemudian kamu lihat sini ya. Saya nyalakan dulu ini, turn on fast start up. Ini ada yang namanya fast start up. Saya bacakan ini ya. This helps start your PC faster after shutdown. Kamu lihat sini ya, shutdownnya ini satu kata ya. Shutdownnya satu kata, sedangkan yang ini, have a look at here, ini 2 kata. Jadi ini artinya mematikan, yang ini hal yang berhubungan dengan mematikan. Saya ulangi lagi, this helps start your PC faster after shutdown. Jadi ini fast start up ini hanya berlaku setelah shutdown saja. Lalu setelah titik ada bacaan restart isn't affected. Restart tidak terpengaruh. Artinya fast start up ini tidak berlaku untuk restart. Saya ulangi yang ketiga kali, restart itu emang lebih lama daripada shutdown. Kenapa? Karena restart tadi itu dia harus membersihkan dulu software-software yang bermasalah, dia harus membersihkan RAM, dia harus membersihkan cache, yang ada di prosesor kamu. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. Perbedaan antara shutdown dan restart, juga sleep dengan hibernate. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar 4 options atau 4 mode ini, silahkan kamu tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan senang sekali menjawab pertanyaan kalian. Dan kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.